Ya teman-teman, Line Community ya, ini komunitas perubahan hidup ya. Sebenarnya ini adalah satu komunitas yang sudah lama saya pikirkan sebenarnya. Jadi apa sih Line Community itu? Simpelnya itu adalah komunitas perubahan hidup begitu ya, sesimpel itu ya. Jadi artinya saya rindu ada satu komunitas yang dibangun, lalu dalam komunitas itu tujuannya satu ya, yaitu melakukan perubahan hidup. Karena ini menjadi isu yang menurut saya sih sangat 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 banyak dialami orang Kristen ya. Nah, ini sebagai bagi setiap orang yang rindu ya mengalami perubahan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Ini menjadi pergumulan kita bersama ya. Artinya bahwa tidak gampang kan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita butuh komunitas yang mendukung kita dan menjadi tempat bagi setiap orang yang rindu juga mengalami pertumbuhan. Jadi tidak hanya mengalami perubahan ya teman-teman ya, tapi kita mengalami suatu pertumbuhan. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah komunitas. Saya tidak mengatakan bahwa gereja itu salah ya, atau gereja itu tidak tepat. Tepat, gereja itu is okay. Tapi supaya bisa menunjang kehidupan kita ya, kerohanian kita juga harus membentuk satu yang namanya komunitas ya. Karena suka tidak suka, kadang-kadang kita punya komunitas tongkrongan, komunitas hobi, dan seterusnya. Belum tentu itu bisa membantu hidup kita menjadi serupa dengan Kristus ataupun berubah begitu ya. Kadang-kadang mungkin bisa jadi terjebak kemana-mana ya. Nah, masalah hidup kita ini kan begini. Banyak orang Kristen terutama ya. Jika ada masalah itu baru ingat Tuhan. Ini sering kita jujur sih ya, apa ya, ya ini yang kita lakukan gitu ya. Nah setelah masalah selesai, maka kita lupa Tuhan. Jadi kalau boleh saya gambarkan tuh, ya seperti ini ya. Jadi antara kita menjalani kehidupan ini dengan Tuhan Yesus itu tidak terkoneksi. Ada terkoneksi tapi garisnya lebih cenderung tuh putus-putus. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi memerlukan sesuatu, maka kita baru nih terkoneksi dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan Immanuel yang bersama dengan kita, tapi dia tuh kayak makhluk yang agak renggang dalam dalam kehidupan kita. Dan banyak juga masalah dalam kehidupan kita itu adalah yang saya sering ditanya sama jemaat ya. Bisa nggak sih kita mengkoneksikan gitu ya antara kehidupan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan segala macam kegiatan kita itu dengan Tuhan Yesus? Banyak orang yang bermasalah di situ. Mereka pikir nggak bisa. Mereka pikir itu satu hal yang beda. Jadi gereja itu adalah satu tempat tersendiri. Sementara saya hidup di luar daripada gereja, maka ini caranya berbeda gitu. Nggak sama dengan gereja. Nah, yang seharusnya kita alami itu kan seperti ini ya. Bahwa antara kita menjalani kehidupan kita ini bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya ingin katakan, segala pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita, maupun segala hal gitu ya yang kita lakukan, ingat bahwa itu tuh bisa terkoneksi dan kita seperti selalu beririsan dengan Tuhan Yesus. Nah ini tuh yang menjadi kerinduan ya sebenarnya ya. Saya pribadi banyak mengalami perubahan dalam kehidupan saya. Dan saya ketika saya mengalami perubahan itu adalah ketika saya betul-betul bisa beririsan ya dengan Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan saya. Nah, teman-teman ini yang menjadi masalah ya, dan tapi kemudian kalau kita mau bertumbuh bersama di line community ini, kita bisa mengalami hal ini. Nah, nanti kita akan membahas, kita masuk ke materi-materi kita ya. Nanti kita akan membahas 7 langkah membuka pertumbuhan kerohanian kita. The seven steps ya to unlock your spiritual growth. Jadi bagaimana sih, ada langkah-langkah apa yang mau kita kerjakan supaya kita mengalami namanya pertumbuhan. Ini saya kasih judul 7 langkah supaya agak gampang aja gitu ingatnya ya. Jadi supaya gampang lah begitu. Langkah pertama itu, kalau boleh saya ngeliat, ini adalah hunger for God, rindu akan Tuhan. Untuk bisa kita mengalami perubahan hidup ya, kita harus punya dulu rasa lapar akan Tuhan. Kalau kita nggak punya rasa lapar ini, kita nggak tahu kalau kita lagi lapar.
kita kan cuma sibuk dengan makanan duniawi ini ya. Tetapi kita lupa bahwa kita ini ada begitu sedang kelaparan masalah spiritual. Tapi secara badan kita mungkin gemuk, kita mungkin sehat, dan seterusnya. Tetapi secara spiritual mungkin kita mengalami kelaparan yang dahsyat. Maka tidak mengherankan kalau kita itu lebih suka menikmati waktu sendiri, kita lebih suka menikmati hal-hal yang lain gitu ya, ketimbang menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Itu tanda-tandanya kita sedang lapar secara spiritual. Artinya sebenarnya kita harus memiliki hati yang rindu Tuhan. Step kedua itu adalah repentance and surrender, pertobatan dan penyerahan. Nah, memang kita setelah kita rindu dengan Tuhan, maka kita harus melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Teman-teman kalau masih ingat dengan anak bungsu ya, anak bungsu yang bertobat, yang dia minta harta warisan, lalu dia habis-habiskan foya-foya, lalu dia miskin, lalu dia menjadi penjaga babi, lalu dia makan makanan babi, lalu dia ingat, dia rindu akan rumah papahnya, bapaknya. Waduh, di rumah bapakku jadi pelayannya saja udah makmur hidupnya, nggak kayak gue sekarang nih, gitu kan. Nah, ketika dia melangkah untuk menuju rumah bapaknya, itulah artinya pertobatan dan penyerahan diri. Kalau dia nggak sampai melangkah, dia bukan dikategorikan pertobatan ya dan penyerahan diri. Nah, si anak bungsu itu melangkah dan dia menuju rumah bapaknya, kalau dalam cerita itu ya. Step ketiga, diberi makan oleh firman Tuhan ya. Teman-teman, ini memang makanan rohani itu paling penting. Jadi nanti teman-teman saya akan guides gitu ya, bagaimana kita bisa memilih makanan rohani yang baik. Jadi ini penting banget ya. Kita bisa memilih dengan baik nutrisi yang bagus, protein yang bagus kalau kita lagi diet ya. Makanan-makanan yang apa kita bisa tahu ya. Tapi sometimes kita tidak terlampau memikirkan makanan rohani saya itu seperti apa sih. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lebih memikirkan makanan dunia ini, artinya untuk kesehatan kita bagus, tetapi kita agak sangat cuek dengan makanan rohani kita. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi hunger ya, lapar. Step keempat itu bangun kehidupan doa. Teman-teman, ini kan kita build ya, artinya membangun. Pelan-pelan ya, teman-teman. Nanti kita melakukan semua ini kita step by step ya. Jadi artinya tidak langsung ya. Kita latihan pelan-pelan. Nah, kehidupan doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita nanti mencapai satu pemahaman tertinggi tentang doa. Sehingga nanti teman-teman akan menikmati doa itu. Jadi itu kita bangun pelan-pelan. Karena itu adalah membangun koneksi, komunikasi dengan Tuhan. Dan itu sangat-sangat penting gitu ya. Step kelima itu hidupi iman. Live out your faith. Kalau kita ada masalah, misalnya ya apa ya, sederhana ya, kita lagi proposal gitu ya, proposal bisnis misalnya gitu ya. Terus kita kerjakan proposal bisnis, kita ajukan ke investor misalnya gitu, ini logikanya gitu ya, ke investor. Terus kita lagi nunggu-nunggu nih jawabannya nih, waduh diterima nggak gitu ya. Lalu kemudian setelah diterima, kita teriak senang gitu ya. Lalu kadang-kadang kita bungkus dengan demikian, wah gue beriman nih untuk hal ini. Pertanyaannya adalah dari awal itu betul-betul beriman atau enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman, kita itu banyak sekali peristiwa kebetulan yang kita alami, lalu kita bungkus dengan gue beriman nih dengan hal ini. Kita bungkus aja gitu ya. Nah, apakah itu yang disebut dengan menghidupi iman? Enggak demikian. Nanti kita belajar di step yang kelima. Bagaimana kita itu benar-benar hidup dengan iman itu. Apakah hidup dengan iman itu tanpa perencanaan dan seterusnya? Enggak ya, enggak demikian ya. Kita akan belajar bagaimana kita tuh hidup itu beriman. Nah, itu kita belajar ya. Kadang-kadang kita kan cuma denger, pokoknya beriman aja gitu ya. Ya apa beriman? Kita langsung ngawang-ngawang ya. Beriman apa maksudnya? Beriman dan kebetulan tuh sama nggak sih? Atau keberuntungan dan seterusnya. Mungkin itu yang menjadi ngawang-ngawang kita. Step yang kelima kita belajar itu. Step keenam, taat dalam hal kecil. Ya, melakukan perubahan
Kita mulai dari hal kecil. Nanti kita coba taat dalam hal-hal kecil yang kita akan koreksi diri kita sehingga kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Nah, ketujuh, bertumbuh dalam komunitas. Ya, balik lagi teman-teman, Align Community ini bukan untuk menjadi gereja ya, tidak ya. Tetapi Align Community ini menjadi kelas perubahan hidup. Jadi teman-teman akan kembali lagi ke gereja kita masing-masing. Silahkan berkomunitas di tempat dimanapun Anda berada. Tapi bagaimana caranya kita membangun komunitas kita, yaitu di Align ini adalah dengan cara bertumbuh. Kita membutuhkan komunitas yang baik. Dan teman-teman, kalaupun di luar daripada community ini, teman-teman saya sangat mengharapkan menjadi agen perubahan hidup lah, kira-kira demikian ya. Mau Kak Yudit kan di komunitas motor, Baskoro di komunitas band, dan seterusnya. Ya, betul kita berada di komunitas motor misalnya, tapi kan bukan berarti kita menjadi seperti mereka ya, tetapi mereka akan melihat bagaimana perubahan hidup bisa berdampak bagi banyak orang dalam komunitas-komunitas yang lainnya. Nah, ini 7 langkah ini teman-teman ya, yang coba kita nanti dalamin satu-satu, dan ini tidak singkat ya teman-teman ya, balik lagi ya, ini sangat tidak singkat, ini butuh waktu mungkin bertahun-tahun ya teman-teman ya, tapi oke lah, kita sabar-sabar ya, maksudnya butuh waktu bertahun-tahun. Nah, nextnya, kalau the second step ini udah lewat, maka nextnya itu adalah unlock your mind. Kita butuh lagi 7 langkah untuk mengubah pikiran kita, dan ini paling berat nih nanti. Ini kelas yang cukup berat nih, pikiran kita harus juga berubah ya. Tadi kan secara spiritual kita berubah, lalu kita masuk ke dalam pikiran kita, harus berubah. Setelah itu identitas kita. Jadi setelah spiritual, pikiran, baru identitas kita. Siapa diri kita? Mengapa kita diciptakan di dunia ini? Dan seterusnya. Nah, itu yang akan bisa mengubah kehidupan kita. Teman-teman, ini panjang ya teman-teman ya. Nanti ini kita bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saya nggak tahu juga ya. Sampai kapan, tahun-tahun kali ya, untuk bisa mengalami perubahan hidup. Tapi dengan adanya kelas ini, saya berharap sekali kita bisa tukar pikiran, kita bisa saling cerita, kita bisa saling sharing ya satu dengan lain ya, tentang perubahan hidup. Nah, kita berada di step pertama dulu ya. Jadi ada 7 langkah ini step pertama. Dia untuk yang kita membuka spiritual kita supaya semakin bertumbuh. Step pertama itu hunger for God, dan supnya itu ya. Jadi satu langkah ini ada sup yang saya kasih, haus akan Tuhan di tengah dunia yang bising. Ini bagi saya sangat ini ya, sangat relevan dengan kehidupan kita ya. Baik teman-teman yang kuliah, teman-teman yang kerja, bisnis, dan seterusnya. Dunia kita sangat berisik banget ya, bising banget. Dan kita tetap mengalami yang namanya hunger, lapar, dan haus. Negara nomor 1 di dunia yang paling bising itu adalah India. Karena India itu setiap detik, setiap menit itu memang klakson mobil. Klaksonnya, mobil, motor juga sama. Dan itu sangat berisiknya minta ampun di tengah jalan. Jadi mereka sudah biasa. Segala sesuatu, asal mobil berhenti, langsung diklakson. Jadi berisiknya minta ampun. Bisa kebayang, itu di Mumbai, daerah-daerah kota-kota besar. Karena lalu lintasnya itu sangat crowded dan macet. Nah, Perdana Menterinya sampai mikir bagaimana mengganti klakson dengan suling. Dan pernah dicoba, gagal. Makin berisik. Karena bukannya makin tenang, makin nggak aur-auran gitu ya. Artinya, mereka tidak punya solusi bagaimana supaya berisik ini tuh hilang. Nggak bisa. Karena intinya satu, kebiasaan. Jadi kendaraan berhenti, langsung tet, kendaraan berhenti, tintin, jadi kebayang, itu kebiasaan. Jadi yang mereka obati itu adalah si klaksonnya. Dan itu gagal. Mereka tidak memikirkan mengubah kebiasaannya. Jadi ini 2 hal yang sangat berbeda ya teman-teman ya. Jadi kebisingan ini
di India terutama, kalau itunya nggak dihilangkan kebiasaannya, ya tetap aja ada klakson yang selalu ada di antara mereka. Nah, mengapa kita juga sama ya teman-teman nih, saya rasa bukan menyembunyikan, membunyikan klakson itu. Karena kadang-kadang kita nggak sabar ya. Klakson kita bunyikan, itu tanda kita sedang tidak sabar, lalu kita sedang tergesa-gesa, sehingga kita klakson terus gitu ya. Entah naik motor, entah naik mobil, misalnya gitu. Dan kita punya rasa ego ya, karena ingin duluan. Jadi suasana itu menggiring kita supaya kita semakin ego ya, bukan semakin rendah hati, tetapi semakin ego. Kebisingan-kebisingan yang kita rasakan secara tidak langsung itu membuat kita semakin ego dan juga semakin gak sabar dalam hidup ini. Betul, kita hidup di zaman yang sangat bising seperti ini ya teman-teman. Dan bukan hanya bising oleh suara kendaraan tadi, tetapi oleh notifikasi handphone, tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi, media sosial, ekspektasi manusia, ekspektasi orang tua, dan seterusnya. Itu membuat kita jadi bising. Mungkin bagi teman-teman yang uh, sudah agak tuaan dikit gitu ya, ditanya, kapan nikah? Wah itu stres ya, itu bising ya. Yang sudah nikah ditanya, kapan punya anak? Nah, itu kan kebisingan ya. Ya, yeah. Terus yang lagi kuliah, kapan tamat? Udah selesai tamat, kapan kerja? Itu kan bising aja ya. Stres sampai kita sampai jengah gitu kan denger hal itu ya. Itu kan bising banget dalam kehidupan kita. Dan ironisnya, semakin bising dunia, tanpa kita sadarin, jiwa kita semakin kering. Semakin kita mendengarkan musik yang, ini kan ada yang suka musik ya, musik yang begitu ragam, kita menikmati, tapi entah mengapa, jiwa kita semakin lama semakin kering ya, yang kita hadapi gitu ya. Nah, teman-teman, ini memang bagi saya sih, ironisnya memang. Jadi memang kebisingan dunia ini tuh sangat mempengaruhi spiritual kita. Ini terus teman-teman ingat. Kehilangan kepekaan rohani. Saking kita bising, kita hilang namanya kepekaan rohani. Karena kita fokus dengan suara-suara itu ya di sekitar kita, yang menuntut kita dan seterusnya. Suara Tuhan menjadi kalah oleh suara dunia. Saking bisingnya, saking kita dituntut, ditekan dengan omongan-omongan, begitu ya, dan seterusnya, suara Tuhan nggak kita dengar lagi. Kita hilang peka rohani. Sibuk secara jasmani, tetapi kosong secara rohani. Ini kita alami. Bising tadi membuat kita sibuk ya. Kalau bisa laporannya cepat ya. Kalau bisa dikerjakan hari ini selesai ya. Wah, kita jadinya ya ini ya, maksudnya tergesa-gesa gitu ya. Kita seperti aktif pelayanan, tetapi tidak intim dengan Tuhan. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang melayani ya. Apakah kita semakin intim dengan Tuhan? Atau pelayanan kita ini adalah bagian dari bisingnya itu? Jangan lupa nanti MC. Jangan lupa nanti latihan. Dan seterusnya. Notifikasi pelayanan itu semakin bunyi terus. Tetapi kadang-kadang kita semakin tidak intim lagi dengan Tuhan. Nggak dekat lagi dengan Tuhan. Lapar tanpa sadar. Ini yang tadi ya, lapar rohani tadi ya. Kita tetap datang ke gereja, tapi jiwa tidak benar-benar dipuaskan. Ada begitu banyak orang datang ke gereja, lalu kemudian mereka beribadah, sampai rumah lapar. Tidak ada terpuaskan begitu ya. Bukan lapar beneran lapar ya, ini lapar rohani gitu ya. Lapar yang ya akhirnya mereka kosong hidupnya. Mereka tidak seperti tidak mendapatkan apa-apa. Nah teman-teman, ini yang bising yang kita hadapi itu sangat mempengaruhi ya kehidupan kita dalam kerohanian kita dengan Tuhan. Yesus berkata kepada Marta, ada satu kutipan yang boleh saya share ke teman-teman ya. Engkau, dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Teman-teman, sepertinya kita ini seperti Marta sebetulnya. Kita sangat sibuk ya
menyiapkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Karena konteks ini adalah Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Marta sangat sibuk sekali untuk menyiapkan sesuatu untuk Tuhan Yesus dan para muridnya. Tetapi Tuhan menegur dia di tengah kesibukannya, di tengah kebisingannya begitu ya, menyiapkan segala sesuatu. Engkau khawatir karena ketika dia sibuk, ketika si Marta ini sibuk ya teman-teman, ini aneh menurut gue ya. Ketika dia sibuk, ternyata yang muncul dari kesibukannya adalah khawatir dan menyusahkan banyak perkara. Saya nggak tahu dengan teman-teman ya, semakin lu banyak kegiatan, apakah kegiatan itu yang luar biasa itu, bahkan pelayananmu, aktivitas pelayananmu, itu semakin membuatmu khawatir atau menyusahkan dan segala macam. Ya, jadi teman-teman silakan memeriksa diri ya dengan jujur ya. Karena Tuhan Yesus tahu, Marta di hadapan dunia itu bagus. Ih, keren nih si Marta, nyiapin segala sesuatu untuk Tuhan Yesus dan para murid. Yesus melihat kedalaman hati. Ketika engkau beraktivitas melayani dalam konteks Marta, atau kita dalam konteks pelayanan juga, ataupun dalam konteks bekerja, maka engkau semakin khawatir dan engkau semakin susah. Jadi Tuhan Yesus bisa tahu kedalaman isi hatinya kita. Ini luar biasa. Nah, Tuhan mengatakan kepada Marta, hanya satu saja yang perlu. Dari sekian banyak kesibukan kita, kebisingan kita yang kita rasakan, hanya satu yang perlu. Kalau itu Maria telah memilih untuk duduk di kakinya Tuhan Yesus ya, mendengarkan ajarannya. Nah teman-teman, di sini kita perlu, hanya satu yang perlu. Dari semua kesibukan teman-teman, kekhawatiran teman-teman, dan kesusahan teman-teman, Tuhan ngomong, satu yang perlu. Kalau satu yang perlu ini telah engkau penuhi, maka semuanya itu akan hilang. Artinya kekhawatiranmu, kesusahanmu, kesulitanmu, itu akan hilang. Nah, dalam konteks ini, hanya satu yang perlu seperti dilakukan oleh Maria. Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan. Jadi teman-teman sekalian, bagi saya ini sangat penting ya. Bagaimana kita bisa menghilangkan kebisingan dunia ini yang membuat kita jadinya bekerjanya luar biasa, busy gitu ya, sibuknya segala macam. Maka untuk menghentikan ini semua, Tuhan mengatakan, hanya satu yang perlu. Hanya satu yang kuperlukan. Yaitu duduk di bawah kaki aku. Jadi engkau akan berhenti dari semuanya, dan satu yang perlu itu apa? Engkau mendengarkan suaraku. Nah, di sini teman-teman, di tengah kebisingan itu, kita belajar mendengar suara Tuhan. Pasti engkau akan bisa mendengarkan. Kalau engkau dan saya, teman-teman dan saya belajar mendengar suara Tuhan. Kita akan lihat dari contoh ini ya. Nabi Elia. Elia ini bagi saya sih fantastis dia, sangat-sangat fantastis dia. Karena dia berhasil mengalahkan Baal, lalu kemudian Elia ini diancam oleh Isabel, Ratu Isabel, untuk dibunuh. Sehingga dia melarikan diri lah dalam kisahnya dia. Dan ketika dalam pelayaran itu, dia mengalami kelelahan, ketakutan, dan depresi. Satu sisi dia sukses mengalahkan nabi-nabi Baal, tapi di satu sisi yang lain, ketika dia diancam, dia lari. Apa yang dialami adalah dia mengalami kelelahan, ketakutan, dan depresi. Nah, uniknya sebelum Tuhan berbicara kepada Elia, Tuhan lebih dahulu memulihkan Elia sebelum dia berbicara ya kepada Tuhan ya. Tuhan memberi Elia tidur, makanan, dan waktu untuk istirahat. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Tuhan kita ini hebat. Jadi supaya suaranya bisa didengar sama Elia, maka Tuhan itu tidak akan berbicara langsung kepada Elia ketika dia sedang kelelahan,
ketakutan, dan depresi. Dia nggak mau bicara di situ. Karena pasti Elia nggak akan dengar. Teman-teman, kita harus kasih waktu khusus ya, kira-kira demikian gitu ya. Di saat kita nggak lelah, nggak depresi, nggak stres, ataupun kita betul-betul kasih waktu khusus. Nah, untuk bisa menyegarkan pendengarannya Elia, Tuhan itu memberikan tidur, makanan, dan waktu istirahat kepada Nabi Elia, supaya dia bisa listening. Nah, Tuhan itu betul-betul memulihkan ya, peduli dengan kondisinya Elia dan emosinya. Jadi sebelum menyampaikan arahan rohani kepada Elia. Jadi bagi saya sih penting banget ya. Jadi karena memang Tuhan itu peduli banget. Jadi diarahkan dulu, disembuhkan dulu atau dipulihkan dulu fisik dan emosinya. Nah, Tuhan tidak selalu berbicara lewat hal yang dramatis ya. Kalau kita lihat ceritanya ini ya, ada angin besar, gempa, dan api. Itu enggak. Tuhan tidak bicara dengan melalui hal-hal yang spektakuler. Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah, dalam kelembutan, dalam kalau sepoi-sepoi itu sebenarnya udah mendekati hening ya, mendekati nggak dengar, maksudnya ya halus banget kayak bisikan begitu ya. Nah, Tuhan itu hadir di tengah-tengah suasana itu. Untuk bisa menangkap angin sepoi-sepoi basah, itu kita butuh ketenangan, fisik yang bagus, emosi yang baik. Maka Tuhan bisa menyampaikan pesannya kepada Elia. Dan suara Tuhan itu lembut, tidak memaksa, dan perlu hati yang tenang ya untuk bisa mendengarkannya. Nah, saya nggak tahu teman-teman apakah teman-teman pernah mengalami hal ini gitu ya, bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita ketika kita dalam keadaan seperti Nabi Elia. Maka suara Tuhan itu bisa kita dengar dengan sangat baik. Jadi teman-teman, ini bukan berarti kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa. Cuma suasananya aja yang kadang-kadang kita tidak berikan yang terbaik. Sikap Elia saat mendengarkan Tuhan. Elia menutup mukanya dan keluar menemui Tuhan. Jadi artinya itu betul-betul menunjukkan ada rasa hormatnya, kerendahan hatinya, kesiapan menerima arahan. Jadi ketika kondisi Elia itu sudah dipulihkan, maka ketika dia mendengar suara Tuhan, maka sikapnya itu adalah kerendahan hati dan hormat. Kita mau mendengar suara Tuhan, tapi kadang-kadang kita nggak jaga sikap ya. Nggak dalam sikap yang baik gitu ya. Kadang-kadang ya sikapnya nyeleneh misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin teman-teman berdoa di tempat-tempat yang nyeleneh. Bukannya berarti nggak boleh doa di mana-mana, boleh. Cuma kalau untuk spesifik kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita betul-betul harus kasih waktu khusus. Dan betul-betul harus punya sikap yang betul-betul rendah hati dan hormat kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kesimpulannya ya, untuk yang bagian ini ya, bagian daripada si suara bising ini ya, Tuhan itu berbicara saat kita mau berhenti sejenak. Ini penting. Semakin teman-teman sibuk, semakin teman-teman lelah, maka teman-teman akan mencari untuk istirahat, pasti. Tetapi kalau kita mau memutuskan gitu ya, berhenti sejenak aja. Kita siapkan waktu sejenak aja untuk sungguh-sungguh bisa mendengar suara Tuhan, bisa. Tuhan itu berbicara kepada kita. Keheningan itu adalah pintu menuju kejelasan. Jadi kalau teman-teman dan saya saat ini sedang ruwet, sedang pusing, banyak suara-suara negatif, banyak tekanan, kita butuh arahan, kita butuh kejelasan. Maka teman-teman harus mengambil waktu hening, betul-betul waktu hening. Jangan cari Tuhan hanya lewat pengalaman besar. Mungkin teman-teman dan saya akan ini ya, akan gimana kalau saya ikut apa gitu ya, KKR dan seterusnya. Bisa saja Tuhan berbicara di sana gitu ya. Tapi kalau bisa, jangan cari Tuhan hanya pengalaman-pengalaman besar ya, tetapi dalam keseharian kita juga.
dengarkan dia dalam doa pribadi. Nah ini teman-teman, eh, mendengar Tuhan itu sangat sederhana sekali, yaitu melalui doa kita ya, melalui doa doa pribadi kita kepada Tuhan. Dan suara Tuhan itu membawa pemulihan dan arah yang baru. Jadi teman-teman di sini kita belajar bahwa ya suara Tuhan itu selalu memulihkan kita. Memang kita nggak akan dengar suara Tuhan itu seperti kita nelfon gitu ya, lalu dikasih instruksi gitu ya, tidak. Tetapi ketika kita masuk ke dalam waktu yang betul-betul hening, artinya waktu yang kita siapkan untuk berbicara dengan Tuhan, maka hasil pertemuannya itu loh, kita seperti dipulihkan. Kita seperti enteng, kita seperti merasakan damai sejahtera, kita seperti punya ide, kita memiliki inspirasi. Nah, itu dia hasilnya, pertemuan dengan Tuhan. Saya juga sering alami hal itu ya. Ketika kita sedang sedang suntuk, sedang apa ya, ya turun lah gitu ya, semangat kita dan segala macam, maka kita perlu sekali berjumpa dengan Tuhan. Nah, teman-teman ini things to do kita ya. Nanti saya kalau boleh, nanti saya guide begitu ya. Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Teman-teman ini penting banget saya ingat-ingatin ini. Kalau kita ingin menjalin spiritual hunger for God ya, yang haus bersama dengan Tuhan, tetapkan satu hari atau tetapkan waktu teman-teman, entahkah teman-teman kasih 5 menit, 10 menit bersama dengan Tuhan privately. Maka Tuhan mengatakan kan, tutuplah pintumu kalau engkau berdoa privately. Waktumu bersama dengan Tuhan secara private. Saya nggak tahu kapan teman-teman mengalami hal ini ya, tetapi coba buat coret-coretan begitu ya, dalam mungkin dalam handphone kita gitu ya. Gue pengen punya private dengan Tuhan, misalnya jam 4 pagi, 5 pagi, atau jam 10 malam, 11 malam, dan seterusnya. Punya waktu itu. Tidak terganggu dengan suara atau gadget ya. Jadi benar-benar kita private dengan Tuhan. Sampaikan persoalan Anda dalam doa. Kalau sudah ada private, maka teman-teman bisa menyampaikan ya, kekhawatiran kita, keresahan kita, kegelisahan kita, beban kita, persoalan kita, dan seterusnya. Teman-teman bisa sampaikan persoalan itu dengan serius dan sangat private. Teman-teman bisa membayangkan kita sedang berbicara face to face dengan seseorang. Sangat private. Orang lain nggak tahu masalah kita, tetapi Tuhan tahu. Minta Tuhan berbicara melalui pembacaan Alkitab. Jadi kita bukan meminta Tuhan berbicara melalui WA gitu ya, atau melalui apa ya, melalui suara-suara yang gimana gitu, enggak teman-teman. Kita minta sama Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita sangat memohon kepada Tuhan untuk Tuhan itu bicara kepada kita. Berbicaranya seperti apa? Kita ketika kita membaca firman Tuhan, kita jadi ngerti. Kita jadi ngerti. Lalu kita bisa menemukan ide, kita bisa menemukan inspirasi, kita bisa menemukan kedamaian. Nah, teman-teman, ini yang kadang-kadang kalau kita membaca firman Tuhan itu, kenapa kita butuh waktu private itu di situ. Karena Tuhan nanti kan kasih hikmat kita ya, untuk bisa menangkap maksudnya dia itu apa. Maka kita butuh waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Nah, latih kepekaan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi di situ kita latihan kepekaan kita ya. Apa yang mau Tuhan sampaikan ya buat kita dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita suka nggak latih hal ini ya. Latih teman-teman hal ini untuk kita bisa betul-betul apa yang ingin Tuhan sampaikan yang buat saya. Nah, ketika kita latihan ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya, berarti teman-teman butuh waktu menyendiri dengan Tuhan. Berpikir, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, teman-teman, ini yang menjadi kekuatan kita sebenarnya ya. Bagaimana tadi yang saya bilang ya, bagaimana kita akhirnya terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya di atas, tetapi juga betul-betul Immanuel ya, berjalan bersama-sama dengan kita. Dan salah satu kendala dalam kerohanian kita adalah tentang kebisingan. Nah, dengan hal ini, teman-teman,
nanti kita coba latihan ya. Kita latih, kita latih, kita latih. Bagaimana supaya kita bisa betul-betul bisa menangkap suara Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita hadapi yang perlu kita lakukan ya, terus menerus. Jadi kembali lagi teman-teman ya, kalau bagi teman-teman yang benar-benar berminat ya untuk melakukan perubahan ini perubahan tidak tiba-tiba berubah teman-teman, ingat, tapi perubahan ini akan terus berjalan lama sekali mungkin setahun 2 tahun tidak mengalami perubahan ya mungkin, tetapi kalau teman-teman dan saya konsisten kita lakukan perubahan, maka terjadilah pasti akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Oke, ini saya stop dulu ya share-nya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya atau diskusi atau tadi ada yang mungkin kelewatan begitu ya tentang topik kita yang sebenarnya khususnya itu bicara tentang kebisingan ya, dan juga tentang hunger for God ya. Kita lapar dan haus akan Tuhan. Bang, tadi pas yang kolom itu gue ketinggalan bang, yang kehilangan kepekaan rohani itu bang, yang kehilangan kepekaan rohani, suara Tuhan, sibuk jasmani, terus tadi apa lagi sih bang? Nah, yang mana? Kesimpulan bukan? Bukan kan? Agak awal kok itu. Agak awal. Maksudnya agak awal yang bagian apa? Haus akan Tuhan. Yang setelah semakin bising dunia, makin kering keimanan kita itu. Oh ini. Sebentar. Wait. Oh yang ini ya. Nah iya, bentar. Ini ya. Iya. Ya teman-teman, ini adalah step di mana kalau kita bising dengan dunia ya, sehingga kita ini diarahkan, didirect dengan suara dunia. Pasti teman-teman akan merasakan kehilangan kepekaan rohani ya. Jadi suara Tuhan itu menjadi kalah oleh suara-suara yang lainnya. Jadi betul-betul suara Tuhan itu tenggelam. Tidak mengherankan kalau teman-teman dan saya mengalami emosinya tinggi banget. Ngotot aja kerjanya. Gitu ya. Karena kita sedang nggak peka. Banyak masalah dalam kehidupan kita sebetulnya tidak usah kita selesaikan dengan marah. Tetapi karena kita sudah bising duluan, kalau kan berisik itu kan membuat kita jadi adrenalin terpacu ya, sehingga kita sangat emosional. Banyak masalah yang sebetulnya bisa kita selesaikan tanpa emosional, tapi karena kita sudah nggak peka, nah kita memilih sana aja. Sibuk secara jasmani tetapi kosong secara rohani. Kita sangat sibuk, sangat pelayanan mungkin ya teman-teman, yang bagi yang melayani sangat sibuk dalam pelayanan. Tapi secara rohani kita empty, aktif pelayanan tetapi tidak intim dengan Tuhan. Saya khawatir teman-teman ketika notifikasi pelayanan kita semakin tinggi ya, jangan lupa latihan, jangan lupa persiapan dan seterusnya, ataupun kita sibuk dalam pekerjaan dan juga dalam bisnis, tetapi rohani kita kosong. Kita nggak semakin intim dengan Tuhan. Ini saat problem nih, menurut gue sih ini problem ya. Lapar tanpa sadar ya. Kita datang ke gereja, tapi jiwa kita tidak benar-benar dipuaskan. Gak banyak yang saya temuin ya, maksudnya gini, kita ke gereja tidur, Cuk. Karena di gereja dingin ya, AC. Nggak tahu Yudit kan, kalau Yudit ke GBI kan mungkin suara musiknya sih gembang-gembong ya, jadi agak susah tidur ya. Cuma kalau di GKSP gitu ya, buset dah. Walaupun sebenarnya GKSP musiknya udah bagus ya, udah oke lah. Tapi saya ngeliat masih banyak yang tidur loh, jangan salah loh. Gue bingung kan, buset tidur ya. Tapi mungkin dia jaga malam ya, pos ronda, sehingga mengalami. Bang, gue mau nanya bang. Iya, silakan. Dari yang things to do sih tadi gue sorotnya. Ya.
eh, kan ambil ambil waktu bersama Tuhan mah, berarti kan kesediaan dalam menyediakan waktu buat Tuhan kan ya. Nah, Nah, terus mana sih tadi? Oh ini bang, sorry sorry, nggak, bukan etik dulu bang, sebelumnya dulu. Tadi pas yang ayatnya Elia itu, kan Elia, abang kan bilang ini ya, apa Tuhan belum membantu Elia tuh menenangkan dulu lah ya. ya memulihkan keadaannya dia dulu. Nah, gue mau nanya gini bang, kadang kan gimana ya? Nah kalau yang Elia itu kan dia udah kejadian, terus baru dibuat tenang sama Tuhan kan gitu ya. Ya, Pertanyaan gue tuh gini bang, sebenarnya keadaannya kan nggak selalu kayak gitu bang ya, ngerti nggak sih? ya, Kayak gue tuh bingung ini tuh sebenarnya kudu dibuat, kita tunggu dibuat sama Tuhan tenang dulu, atau emang harus dilatih nih berdamai dengan itu, berdamai dengan dilatih. masalahnya gitu. Itu harus dilatih, dilatih. Jadi yang things dulu tadi, ini semua latihan, Dit. Jadi teman-teman, ini semua latihan. Latihan kita, satu latihan yang pertama ya, yang paling agak berat, menyiapkan waktu. Di mana waktu kita ini jangan juga terlampau capek. Karena kalau kita capek, ketika kita doa, pasti bawaannya pengennya buru-buru kan. Pengennya cepet-cepet. Baca firman Tuhan juga pengen cepet-cepet. Maka Tuhan kan, sebelum dia ngajarin tentang doa Bapa kami, dia ngajarin dulu bagaimana caranya berdoa. Ya, kamu harus ambil ruang yang tinggi di loteng, tutup pintu, kira-kira gitu ya. Artinya private room kan. Benar-benar private room. Nah, kita akan ngomong, lah di rumah gue gimana, petakan misalnya gitu ya. Kagak ada private room, misalnya gitu. Ada, tetap ada private room itu. Adalah waktu yang private. Di mana keadaan sunyi, tenang. Nah, itu kita pilih. Misalnya gini, di rumah gue, jam 11 malam itu tenang, semua pada tidur. Disitulah gue berdoa. Disitulah gue ambil waktu. Gue usahakan tidak ngantuk, tidak capek gitu ya. Jam 11 malam gue bela-belain. Atau jam 4 pagi gue bangun, cuci muka dulu gitu ya, minum dulu biar seger, baru gue private room, private waktu dengan Tuhan. Nah ini latihan, ini latihan, mengubah kebiasaan. Nah tapi kan gini bang, berarti kan kalau yang tadi Elia itu kan berarti pada saat itu lagi nggak dikontrol dia kan ketenangan tersebut. Iya betul. Nah sementara yang barusan kita obrolin, ya kalau bisa kita yang kontrol kan gitu ya. Ya betul. Ini sebenarnya mau nanya kesimpulan pribadi gue sih bang. Berarti ini Ya. semua merujuk ke kesabaran dong bang. Karena kan kayak waktu Tuhan ke kita bikin tenangnya kita nggak tahu kapan, atau kita pun sadar pas kita sadar ya ini gue harus nenangin diri, tapi kok nggak tenang-tenang ya gitu. Itu kan juga kesabaran bang. Itu gitu nggak sih bang merujuknya? Oh, gue ngerti maksud lo. Elia memang kondisinya di luar ya, maksudnya di luar batas. Karena dia kejar-kejar atau sebel kan dia. Maka dia stres, depresi, dia hopeless lah sudah. Dia merasa sendirian. Kalau kita baca itu, dia merasa sendirian sekali gitu kan. Lalu Tuhan datang ke dia, berbicara kepada Elia. Ini memang agak khusus nih si Elia ini, karena dia nabi ya, dia memang agak beda nih. Maka Tuhan itu memulihkan kondisinya dia dulu, baru Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Karena memang jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita kan gitu ya. Nah, kalau dengan kita sama sebenarnya, bahwa kita tuh sebenarnya kondisi dengan Elia itu mirip sebenarnya. Kadang kita kan capek, kadang kita stres dan seterusnya dan seterusnya. Maka bagaimana ya Tuhan kalau saya dalam kondisi sudah capek, lelah segala macam dan saya stres gitu kan? Kita apakah masih bisa datang kepada Tuhan? Bisa. Nah, yang mendorong kita datang kepada Tuhan itu adalah kerinduan kita itu tadi. Nah, di situ kita menyiapkan diri sih, Dit. Menyiapkan diri ya, sungguh-sungguh mau datang ke Tuhan. Di tengah kecapean kita, di tengah hopeless kita,
kebuntuan kita, keputusasaan kita siapin diri, betul-betul siapin diri, datang ke Tuhan. Nah, sikap menyiapkan diri itu yang penting. Nggak asal-asalan, enggak sekedarnya, enggak ya gitu ya, ngerti ya. Ya kita menghadap ke dosen aja bagaimana sih sikap kita gitu ya. Menghadap Pak Camat sikap kita bagaimana kan gitu ya. Kita nyiapin gitu ya. Nah ini menghadap Tuhan ya. Walaupun kita capek ya. Tapi kan Tuhan itu bisa kita datangin kapan saja. Dan yang paling utama sikap kita. Itulah dilakukan oleh Elia. Rendah hati di depan Tuhan. Berarti bener bang ya, berarti itu tuh semua merujuk ke kesabaran, entah Ya. waktunya Tuhan nenangin kita atau Ya. pada saat kita pun sadar, tapi kok nggak dapat ya ketenangan atau kesabarannya. Nah tapi ini mah juga nanya lagi bang ya, maksudnya ini Ya. akar dari hal itu. Kadang kan di tengah kesabaran itu bang yang bikin kita salah ambil keputusan, Betul. ya nggak sih? Atau keseret. Gimana? Iya, contoh gini deh, misalnya udah tanggal 1 lo harus gaji pegawai, misalnya gitu bang ya. Oh ya. Kita panik, kita udah nenangin diri, terus kok Iya. masih tetap panik ya, karena semua belum selesai. Ini Tuhan kapan bantu ya, gitu kan. Terus akhirnya salah ambil step nih, ya misalnya nih dia Iya. akhirnya pinjol buat gaji karyawan. Nah, kan, iya kan mesti gitu bang, ngerti kan bang? Nama orang panik kan keputusannya nggak bener gitu bang. Iya. Nah itu berarti kan kalau abang bilang barusan nyiapin diri. Nyiapin diri. Lebih ke preventif kan bang, ke tindakan apa ya, tindakan pencegahan lah gitu. Cuman kalau udah keseret, ya kita nggak udah di ujung tanduk nih misalnya itu, udah di ujung nih gitu kan. Ya bahkan udah ada yang kecemplung duluan kan bang dari salah ambil kesabaran itu. Ketika kita ya ambil itu, tetap datang ke Tuhan, Dit. Tetap datang, akui kebodohan kita. Iya benar. Akui. Nah, Mevi itu sama. Kalau udah tanggal-tanggal tertentu harus gaji guru sama gaji pegawai, buset dah. Mukanya kayak apa dia. Tapi yang kita lakukan selalu adalah tenang dulu. Tenang, beriman. Tadi kan ada step yang tadi ya. Kalau kami sudah sampai ke level itu, artinya gini, kita beriman aja. Ini ya, tinggal ya kayak hari inilah. Ini hari ini harus gaji teacher nih, istilahnya gitu ya. Puluhan juta ya, bukannya juta ya, puluhan juta nih teacher gitu ya. Nah, 5 hari yang lalu uangnya nggak ada. Uangnya tinggal dikit lah, istilahnya uangnya nggak inilah, belum dijangkap lah istilahnya kan ya. Nah, selama 5 hari itu kan dak-dikduk kan istilahnya kan. Tetap kita harus tenang. Tapi tenangnya kita tuh di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ini contoh doang ya. Yang dilakukan oleh Mevi itu adalah satu, promosi dan seterusnya, menjangkau klien baru dan seterusnya. Dia tetap melakukan step-step strategi bisnis. Lalu dia betul-betul bawa itu ke Tuhan, dan gue beriman. Jadi beriman tuh bukan sudahlah, pasrah gini dia itu, bukan gitu ya beriman tuh ya. Udah begini aja, enggak. Itu sih goblok namanya. Itu juga kompleks gak sih bang? Di saat kita pengen pegang janji Tuhan kan gitu kan ya? Iya. Terus ngalahin tuduhan di kepala sama di hati gimana bang? Kayak lu kok masih ngerasa punya hak minta ke Tuhan? Kan kadang kayak gitu ya di dalam hati kita ya. Ngerti gak sih bang? Ya kalau gue sih sering kayak gitu bang ya. Oh gitu. Karena kan kalau gue sama, ini contoh yang tadi ya, konkret ya. Contoh yang tadi kan mau gaji guru di tanggal 1 misalnya gitu ya. Misalnya 5 hari sebelumnya itu belum ada duit misalnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau Mevi sama mama gue, kita akan mengevaluasi kinerja keuangan. Kok bisa sampai nggak ada? Kalau emang ada kesalahan, ya kita akui, kita perbaiki. Kedua, tadi kita atur strategi untuk 5 hari ke depan ini, bagaimana yang bisa mendapatkan penghasilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ketika kita bawa ini ke Tuhan, rencana-rencana ini, maka bukan gue bilang kita bungkus di dalam iman, tidak. Kita percaya Tuhan akan mencukupkan itu. Tetapi ingat, bukan sekedar kita 1, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Pak beriman, percaya. Enggak. Kepercayaan kita itu
harus kita dasari dengan kebodohan kita mengaku salah tadi. Tuhan, saya minta maaf, minta ampun, karena saya lalai menggunakan uang sehingga untuk bayar gaji, kita bilang lah gitu ya, untuk bayar gaji ini kepake. Nah, Tuhan itu menantikan itu. Kadang-kadang bukan beriman aja langsung, tapi yang ininya nggak diakui. Yang salah lalainya, bodohnya ini nggak diakui. Kalau gue sama Mevi, gue akui dulu, itu dulu yang paling penting. Salah nih kita. Begini, begini, begini. Kita minta ampun dulu sama Tuhan. Habis itu kita minta Tuhan, tolong kasih hikmat. Bagaimana mencapai target ini sebelum tanggal 1. Ya udah, kita buat 1, 2, 3, 4. Lalu kita blast gitu ya, kita promotion segala macam. Duit itu datang gitu. Datang. Itu namanya faith kita kepada Tuhan. Tuhan pelihara. Yang kadang-kadang kita suka ini teman-teman ya, suka kita loss. Kita tidak mau mengakui kebodohan kita dulu. Itu yang Tuhan nanti-nantikan sebetulnya sini, yang ini ya. Baru kita lihat itu Tuhan, wah luar biasa deh. Luar biasa deh kalau bilang. Iya. Kita kan kalau sudah panik duluan kan, gimana caranya nih, gimana caranya? Iya gitu, kayak tadi Bang, kan kadang kebisingan, misalnya Ya. kayak tadi, kan Abang ada tulisannya arus medsos, tekanan ekonomi, ekspektasi orang lain, itu kan Ya. juga kadang Nah, jadi tekanan kita dalam keputusan dalam berdamai sejahtera sama diri tadi itu kan Bang, ya. kebisingan itu kan, Iya. kira-kira kita kadang keseret sama tolak ukur yang lain, keseret sama pendapat orang, Ya. keseret apa ya, terpacu ego mungkin akhirnya gitu kan, Iya, betul. akhirnya salah Iya. pilih gitu. Iya, betul. Jadi kesalahan-kesalahan itu harus kita akuin, Dit. Harus kita akuin. Iya, iya, iya. Thank you Bang, thank you. Silakan ya teman-teman yang lain ya, kalau mau di message juga boleh, atau ini bagian diskusi aja sih. Ngomong Bray, Nggak tahu lagi di mana tuh dia. diet, main basket lagi jangan-jangan. Tolong ya, saya lagi serius mendengarkan. Ngomong. Kita harus antusias. Ya jadi teman-teman, em, ini tuh latihan ya teman-teman ya, spiritual yang latihan banget ya. Jadi em, nanti teman-teman saya akan yang ikut yang sesi ini, saya akan ini ya kirim secara eh, ini kan saya pengen ngadainnya kan nanti 2 minggu sekali ya, artinya 2 minggu ke depan kita bertemu lagi. Tetapi selama 2 minggu itu teman-teman, saya akan kirim renungan lah buat teman-teman untuk kita bisa latihan bersama-sama untuk bisa meningkatkan kerohanian kita pelan-pelan. Kembali lagi teman-teman ya, itu latihan ya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba bisa, itu nggak ada. Saya juga sama, latihannya juga bertahun-tahun dan banyak gagalnya daripada berhasilnya gitu ya. Tetapi ketika kita memulai pelan-pelan gitu ya teman-teman, itu saya berharap nanti 2 minggu setelah ini gitu ya, kita ketemuan lagi dalam Zoom gini, mungkin teman-teman bisa sharingnya, bisa sharing, bisa eh, kesaksian mungkin ya teman-teman apa yang teman-teman alamin. Jadi nanti selama 13 hari ke depan itu saya akan kirim renungan khusus ya untuk pelajaran ini ke teman-teman, dan di situ nanti ada apa yang harus teman-teman, langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan. Ya kalau hari itu gagal ya nggak apa-apa, it's okay. Besok coba lagi. Mungkin besok cuma melakukan 50%, it's okay. Ini terus latihan teman-teman. Nanti teman-teman pasti akan terbiasa dan sangat terbiasa. Dan itu sudah menjadi habits ya. Kalau sudah menjadi habits, pasti teman-teman akan mengalami perubahan hidup. Pasti, nggak mungkin nggak. Bang mau nanya lagi Bang, terakhir Bang. Ya, silakan Dit. Kan tadi di Think Studio ada yang ambil waktu terus sampaikan persoalan dalam doa. Nah habis Ya. itunya kan minta Tuhan bicara lewat bacaan Alkitab, Ya, melatih kepekaan akan Tuhan. Nah Bang, ini yang poin 3 sama 4 nih gue suka bingung Bang, sumpah dah. Kayak itu sering berbarengan gitu di gue.
eh, bedanya itu emang yang kita misalnya gini, misalnya gue punya persoalan A gitu ya, Ya, terus gue berdoa, terus gue baca firman Tuhan, dan gue berusaha latih kepekaan audible Ya. kuping gue ke Tuhan gitu. Nah, ya. bedanya itu sama suara Tuhan sama cocokologi gimana bang? Oh, beda. Misalnya gini, Tapi kadang ngerti kan karena maksud gue kan, Iya, iya. tapi ngerti maksud gue kan. Kadang relate nih sama yang pengen gue rasa nih gitu. ya, Takutnya salah ayat lagi bang. salah ayat yang paling repot sih. Nah itu dia. Itu caranya gimana? Teman-teman, Tuhan itu tidak berbicara itu langsung ke kita. Kedua, Tuhan itu tidak serta-merta langsung kasih jawaban. Gak ada dalam proses Tuhan itu, ya kecuali, ingat ya, peristiwa Nabi Elia itu bukan, kita kan kalau ngebaca kisah Nabi Elia yang tadi itu kan, ya karena sudah ditulis ya, jadi kan cepet ya. Itu prosesnya nggak lama, itu nggak sebentar itu. Lama itu. Dia dikejar-kejar dulu, dia lari sembunyi dulu, dia hopeless di pinggir sungai dulu. Itu lama loh, ingat ya, ini lama ya, ini bukan yang tiba-tiba gitu, enggak. Terus kemudian baru Tuhan kirim makanan buat dia. Tuhan, ini lama ini. Nggak tahu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak tahu. Nabi Elia ini baru bisa mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan mengirimkan makanan, emang si Nabi Elia mikir, siapa yang ngirim makanan ya? Kok bisa ada yang makanan di sungai ini dari burung gagak dan segala macam? Kepikiran nggak itu dari Tuhan? Nggak mikir dia, nggak kepikiran. Jadi jangan pikir ini yang maksudnya wah langsung tiba-tiba gitu ya. Nah itu yang modern kayak gitu ya. Enggak, itu lama sampai akhirnya Tuhan bicara langsung sama Elia. Karena apa? Elia budak, denger dia. Udah dikasih makan. Itu dia bang. Itu dia bener. Kadang kita budak kan bang gitu. Nah iya. Karena Elia nggak peka-peka kan. Sudah Tuhan kasih makan, istirahat, segala macam. Nggak peka-peka itu dari Tuhan. Enggak dia. Dia malah tetap santai di dalam gua itu. Nggak mau kemana-mana. Sampai akhirnya Tuhan bicara sama dia. Artinya, ketika kita punya persoalan, ketika kita mengumulkannya, berdoa, dan kita membaca firman Tuhan, tidak serta-merta itu langsung menjawab. Jadi kita butuh dilatih lagi kepekaan kita, dilatih lagi hikmat kita. Kalau emang ayatnya hari nggak cocok ya sudah, jangan dipaksain lah. Misalnya gitu ya. Kadang kita bisa nyimpulin gini dong, bang. Berarti zona aman kadang bikin kita budak bro. Emang iya. Itu nomor 1 yang buat kita budak. Itu nomor 1 yang buat kita budak. Bersyukurlah kalau teman-teman masih punya masalah. Berarti maksudnya gini bang, maksudnya abang, ini kan ini contoh-contoh ayat yang baru-baru ini gue baca ya bang ya, tapi gue nggak tahu cara nafsir gue tuh bener apa enggak. Yang pembebasan Israel atas Mesir itu kan dia sempat, apa sih, pokoknya daerah-daerah mana gitu dia ketemu mata air Mara namanya kalau nggak salah. Iya. Itu kan pahit ya bang ya, artinya ya, nggak bisa diminum dah pokoknya. Ya singkat cerita, pada komplain, pada kita aus nih kan gitu. Terus bersungut-sungut lah mereka. Tuhan nyuruh lemparin sebatang kayu itu ya ke air. Ya, tongkatnya dipukul di batu itu. Itu benar. Nah, gue mikir gini bang, namanya Tuhan mas sebenarnya kita nggak minum juga tahu-tahu lega di tenggorokan bisa kan bang ya, gitu sebenarnya bang. Iya kan sebenarnya nih gitu. Ya orang dia punya badan kita kan gitu. Iya. Nah, akhirnya ngomongin tadi abang bilang, gue jadi mikir gini bang, berarti semua tuh emang tuh kudu tetap ada tindakan imannya dulu gitu bang. Walaupun sebenarnya kita mikirnya kan Tuhan bisa langsung ya kadang gitu, harusnya gitu. Tindakan iman ya, itu kan tindakan iman kan kayak, kenapa sih harus banget lempar kayu ke itu ngetokin dulu, terus harus ke air dulu. Padahal Tuhan bisa langsung di tenggorokan kita langsung nggak butuh air kan bisa bang. Iya. Kan memang harus ada tindakan. Tindakan, dan itu tindakan bisa dilihat. Karena manusia itu sometimes tanda petik ya, butuh tanda kan.
Sometimes ya, manusia itu butuh tanda. Apalagi di zaman Musa ya, itu manusia bebal dan mereka butuh tanda lihat. Maka di zaman Tuhan Yesus, dia selalu bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah itu kedalaman rohani yang lebih dalam lagi. Melihat tuh maksudnya melihat Tuhan ya, Pak. Ya, berbahagialah orang yang tidak melihat Tuhan, tidak melihat mujizat-mujizat segala macam, tetapi engkau tetap percaya. Itu artinya tuh kerohanian yang sangat amat dalam. Hmm. Kita kan selalu bilang begini, dengan iman sebesar biji sawi, kita bisa pindahkan gunung. Tuhan ngomong gitu kan? Kita mikir, waduh iman biji sawi itu kecil banget ya, biji paling kecil tuh kan. Maka kita bisa memindahkan gunung. Itu adalah iman yang besar. Kita beriman besar, lalu kemudian kita bisa pindahkan gunung. Pertanyaannya, kalau gunungnya nggak pindah gimana? Nah, Kalau kadang kan nggak pindah lagi jadinya, Bang. ah, Kadang kan kebanyakan mah jadi kayak, bullshit nih gitu dong. Biasanya nih, ya kan gitu kan Ya. jadinya, Bang. Ya, kita beriman, nggak tahu gunung nggak pindah kan? Ya, nggak pindah nih gunung gitu kan, kayak gitu. Kalau kita beriman, kita ingin memindahkan gunung, tetapi si gunungnya nggak pindah, tetapi kita masih percaya, inilah yang disebut dengan iman yang benar. Perbedaannya kelihatan ya. Untuk ngadepin tuduhan, lu tolol udah masih percaya hal itu gitu. Iya kan, Bang? Maksudnya setan kan nggak berhenti dalam diri Oh, kita iya. untuk menjatuhkan itu kan, gitu maksud gue. Iya. Ya, Tetapi kalau kau maksud tetap Bang Bio percaya, tadi, maksudnya Bang Bio tadi kan, udah tunggu aja kapan pindahnya atau pindahnya. Kalau orang yang mikir kan gini, entah pindah, entah berubah mah gimana waktu dan tipe berubahnya gimana Tuhan aja nanti gitu kan maksudnya kan, Bang. Iya. Nah itu ngalahin gimana, Bang? Ngalahin omongan-omongan itu di hati itu. Tetap percaya, iman, tetap beriman, tetap percaya, walaupun gunung itu nggak pindah. Tetap, karena dia kan fokus kepada Tuhan, dia tidak fokus kepada suara bising dunia itu kan. Nah itu disebut dengan iman yang benar. Ya, tunggu aja tuh, Bang ya. Ya tunggu dan nggak tahu sampai kapan. Iya juga sih. Tunggu sampai kapan nggak tahu. Tapi iman kita tetap ada ya, bukannya langsung hilang ya, nggak, tetap ada, tetap percaya, tetap percaya. Itu sebenarnya pelajaran nanti yang step itu, walk by faith ya, berjalan dengan iman ya. Itu sulit pelajaran sulit sih, karena akan berbenturan dengan logika kita akan rasio kita akan selalu berbenturan di situ. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, nanti kita akan masuk ke pelajaran tadi. Thank you, Bang. Thank you. Ya. Udah terjawab nih. Ada lagi teman-teman? Oh kalau nggak ada ya udah, nggak apa-apa. Ada Brian, Bang, kayaknya Brian ada nih. Oh iya. Lalu jadi maju le. Wah, pribadi aja, bro. L apa sih L? Tahu. Komen aja, Mas Babar. Gila. Elevan. Ganteng lu PL Rumi. El Clasico, bro. Kacau. Ya teman-teman, balik lagi ya. Selamat datang di Align Community ya. Ini adalah satu pelayanan yang gue rindukan sih sebenarnya dari dulu ya. Dan barulah memberanikan diri hari ini buka kelasnya begitu ya. Balik lagi ya. Ini sudah dipikirkan dari bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Dan baru melakukan hal ini. Jadi memang ya tadi diskusi dengan Yudit itu udah benar tuh, maksudnya gue pribadi aja butuh jawaban Tuhan tuh bertahun-tahun ya.
Jadi kalau yang masih berbulan-bulan masih berucap syukur ya. Kalau gue udah bertahun-tahun ya, dipikirkan kembali sampai bertahun-tahun begitu ya. Banyak yang kita siapkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya sangat berharap teman-teman mengalami perubahan hidup dan memang kunci sukses kita itu ya di perubahan hidup ya. Jadi saya betul-betul rindu ada banyak pribadi-pribadi yang bisa bergabung dengan kita dan mengalami perubahan hidup. Karena memang betul tadi ya kalau kita diskusi dengan Yudit, ya betul yang banyak kendalanya orang itu ya tadi Yudit alami gitu kan ya. Sehingga kita sangat sibuk sekali memikirkan perkataan-perkataan orang ya. Dan akhirnya masa muda kita banyak terombang-ambing dan gak jelas akhirnya. Akhirnya hidup kita jadi gak jelas karena terlampau banyak sekali suara-suara yang bising di telinga kita. Nah, di sini kita kan kembali lagi diingatkan supaya kita balik lagi mau mendengar suara Tuhan dan itu kita latih ya teman-teman ya. Dan thank you untuk hari ini ya. Silakan teman-teman boleh mengajak yang lain bergabung karena ini nanti kan ini kan saya rekam ya yang pelajarannya. Jadi nanti misalnya kalau ada yang minat tertarik masuk ke komunitas ini, nanti saya bisa sharingkan pelajaran yang tadi ya. Jadi mereka bisa ngikutin lalu kemudian kalau untuk yang kelas berikutnya mereka juga bisa ikutin karena sudah lihat yang materi yang tadi saya sampaikan karena direkam gitu ya. Nah, sehingga nanti makin banyak lah orang bisa tertolong ya. Jadi silakan nanti teman-teman alami ya 2 minggu ke depan ini. Saya akan coba nanti kirim renungan-renungan khusus ya buat teman-teman dan juga things to do-nya lah ya gitu ya apa yang mau dilakukan misalnya gitu ya. Perubahan kecil aja yang dilakukan. Bukan sesuatu yang memberatkan teman-teman, beneran. Tidak memberatkan sama sekali. Things to do-nya tidak memberatkan karena kita melakukannya dari perubahan yang kecil banget. Dimulai dari yang kecil banget sampai bisa mengalami perubahan yang besar. Oke, thank you ya teman-teman ya untuk hari ini. Dan kita akan tutup kelas kita bersatu dalam doa ya.